HIV dan AIDS. Bila kita mendengar kata-kata tersebut, yang tersirat dalam pikiran kita adalah sebuah virus yang mematikan dan dapat merusak sistem organ tubuh kekebalan manusia. Bahkan tim medis pun belum dapat menciptakan sebuah serum yang dapat menangkal virus tersebut. Namun di tangan Gus Edi lewat totokan syaraf yang luar biasa, virus yang mematikan tersebut dapat dihilangkan dari dalam tubuh manusia. Keluarbiasaan yang dimiliki Gus Edi dalam menghilangkan virus mematikan itu tidaklah didapat dengan cara mudah, melainkan harus menjalani berbagai perjalanan hidup yang panjang. Bermula saat dirinya masih aktif di Polri, Gus Edi memutuskan untuk pensiun dini karena dirinya merasa lebih nyaman menjadi pengacara. Pada awalnya langkah saya itu penasaran aja. Kalaupun saya itu latar belakangnya dari pegawai negeri 23 tahun, saya minta pensiun dini. Diawali dari undangan Taman Mini ketika itu, tahun 1993. Kemudian saya mempunyai latar belakang selain pegawai negeri 23 tahun sebagai tugas hukum, mencari. Kenapa? Karena semua media HIV itu tidak bisa disembuhkan. Dengan demikianlah saya berpuasa 5 tahun di tahun 1987 sampai 93. Dengan demikian saya mendapatkan suatu hidayah yang pada saat itu Kanjeng Sunan Ampel saat datang beserta 8 wali termasuk Sunan Derajat yang di Gresik, Jawa Timur. Alhamdulillah saya diberikan suatu wangsit untuk meneruskan visi misi menyembuhkan suatu penyakit dengan media tasbih. Maka saya melayani para pasien yang diantaranya pertama kali yang ringan-ringan orang kesurupan, yang ringan lagi kena kanker, kemudian meningkat lagi dengan adanya akibat narkoba. Dengan demikian terjadilah kontroversi bahwa saya mencari obatnya tidak bisa, maka saya melakukan lagi puasa 5 tahun. Kemudian saya diberi formulah oleh Kanjeng Sunan Ampel yang sebanyak 163 komposisi yang ada di lokal di Indonesia maupun dari luar. Saya melalui distributor saya bisa meramu komposisi tersebut. Namun dalam perjalanannya sebagai pengacara, ternyata Gus Edi sering sekali mendapat benturan norma-norma agama dan kemanusiaan. Hingga akhirnya Gus Edi memutuskan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala guna memohon ampun dari segala kesalahan di masa lalu. Kontekstual kita itu minta kekuatan dan upaya-upaya la haula wala quwata illa billahil azim, dalam arti segala usaha dan kekuatan kita hanya atas izin Allah. Tentunya kita beristiqom di tengah malam, sholat, tak lain adalah sholat, taubah, tahajud dan hajat. Pada saat dirinya melakukan tirakat dan meditasi, dirinya didatangi oleh sesosok makhluk yang mengaku sebagai titisan Sunan Ampel. Dalam pertemuan tersebut, Gus Edi diberi pesan agar dirinya mengabdikan diri untuk keperluan orang banyak, terutama bagi mereka yang mengalami penderitaan yang luar biasa seperti terjangkit virus HIV. Istikaf dalam arti kita berdiam diri, melakukan meditasi dengan dzikirillah, menyerahkan kepada Allah agar dapatkan hidayah dan rahmatnya. Insya Allah ketika itu saya memerlukan waktu 5 tahun baru saya mendapatkan ilmu. Dengan demikian ilmu yang hadir atas Wali Songo Sunan Ampel datang dalam keadaan di bawah sadar saya. Dia memberikan suatu pesan, ini ilmu yang kamu berikan dan ini tanda untuk medium sebagai tasbih untuk mengacu spiritual. Dengan demikianlah kami bertanya kepada beliaunya ini, apakah benar ini bisa untuk mengobati seseorang? Bisa atas izin Allah. Dengan demikianlah kami praktekkan kepada para pasien. Ternyata kami bisa melakukan yang diawali dari air putih. Maka kami dapat respon pada masyarakat, di mana masyarakat mempunyai beberapa macam penyakit termasuk jantung, kencing manis, sampai akibat narkoba. Kami memerlukan meditasi kembali, yang sehingga kami diberikan suatu ramuan
oleh Kanjeng Sunan Ampel yang ternyata kami bisa menangani penyebab narkoba akibat HIV. Semenjak peristiwa itu, Gus Edi mulai memberi bantuan kepada mereka yang terjangkit HIV dan narkoba. Sebab menurutnya, berkembangnya virus tersebut bermula dari sel-sel darah yang mengalir ke seluruh tubuh, bahkan hingga susunan syaraf manusia. Di mana HIV itu terjadi komplikasi organ, baik itu dari hepatitis C, kemudian paru, jantung, ginjal, bahkan motorik, saraf otak. Sehingga bagaimana itu pasien? Dia mempunyai suatu sugesti. Dia kena sako merasakan rasa sakit pada sendi-sendi tulangnya. Dengan demikian kami menangi adalah kilas balik. Kalau itu mempunyai stadium 4 misalkan lanjut, kami melakukan dengan dibantu prana, dengan totok darah, kemudian dibuka itu kelenjar-kelenjar daripada posisi hati, posisi ginjal, dan posisi saraf motor otak. Kemudian saya komposisikan lagi dengan ramuan yang sudah saya dapatkan dari petunjuk itu tadi. Karena itu, untuk menghilangkan virus yang mematikan tersebut, Gus Edi memberikan totokan syaraf yang ada di antara kepala, leher, dan badan manusia. Dengan penanganan saya, tentunya saya melakukan tenaga inti ya, yang disebut supranatural. Untuk itu, di mana kelenjar-kelenjar titik daripada itu penyakit saya buka agar supaya berfungsional lagi organ. Kemudian saya berikan ramuan. Dengan demikian pasien itu sendiri 3 hari saya sarankan untuk datang untuk mengecek staminanya dan perkembangannya. Kemudian 1 minggu, baru 1 bulan, periodik lagi baru 3 bulan. Setiap 1 bulan saya lakukan cross check laboratorium, baik itu rujukan dari saya kembalikan lagi, atau dia atas permintaan sendiri dari dokternya sendiri. Sementara itu, menurut Ibu Tuti, dirinya membawa anaknya kepada Gus Edi karena terapi totokan yang diberikan Gus Edi mampu membuat kesehatan anaknya menjadi lebih baik. Meskipun dokter telah menyatakan anaknya terjangkit virus HIV. Anak saya ini baru 2 kali di terapinya. Dari pertama, waktu saya cerita tadi nggak bisa jalan, sama ini baru kedua kali ini. Tapi saya udah bisa lihat kok ada kemajuan gitu loh. Dari sejak awal anak saya nggak bisa jalan, yang malam tidur gelisah. Nah akhirnya setelah saya terapi ke sini, seminggu setelah terapi itu ada perubahan gitu loh. Pemirsa, tahukah Anda kapan pembuatan kue donat berlubang itu dicetuskan? Nah, sekarang saya kasih tahu kalau baru pada tahun 1847, seorang pria bernama Gregory Hansen yang berkebangsaan Amerika mencetuskan untuk membuat kue donat berlubang. Dan sekarang kita sudah sampai di penghujung acara luar biasa kali ini. Kini saatnya saya, Dona Agnesia, dan seluruh kru luar biasa yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya, tentunya di jam yang sama. Salam hangat.